Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan ini bukan dilakukan di tanah orang-orang Kanaan atau tanah terjanji Galilea dan Yerusalem, tapi di Dekapolis. Kata Dekapolis artinya adalah 10 kota, daerah 10 kota. Di situ sebetulnya termasuk wilayah yang di luar orang-orang Israel sebetulnya. Dan di situ kita bisa melihat orang yang meminta di sana pasti itu juga mungkin bukan orang-orang Israel juga. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang asli penduduk di situ itu sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan mereka itu mengharapkan bahwa Tuhan itu juga berkarya di tempat mereka. Dan mereka akhirnya melihat bahwa memang orang tuli bisa mendengarkan dan nanti orang bisu bisa berbicara. Di situ sasarannya ternyata Tuhan sudah melakukan di luar orang Israel. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita bisa melihat Tuhan berpesan supaya orang itu diam, merenungkan sebetulnya. Yang mau diharapkan oleh Tuhan itu diam, merenungkan. Namun orang itu justru berbicara. Semakin dilarang, semakin orang itu berbicara keras dan banyak. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat ini Injilnya begitu. Lalu pesan untuk kita apa? Untuk kita sebetulnya adalah satu kebanggaan. Kita bukan orang Israel pula yang berdarah Israel. Kita adalah orang yang tinggal di Indonesia. Kalau demikian, Tuhan pun itu juga diharapkan bisa berkarya di tempat kita juga. Walaupun secara fisik Tuhan Yesus tidak bisa berkarya sekarang karena Tuhan Yesus sudah bersama dengan Bapa di surga. Namun kita masih bisa mengharapkan kehadirannya. Kita juga bisa mengharapkan mukjizatnya. Kita juga bisa mengharapkan sabdanya. Berarti kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan untuk semua orang, termasuk untuk kita. Hanya masalahnya tergantung dari orang itu, bukan sekedar minta, namun percaya dan mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu untuk melakukan yang di luar nalar kita. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah kalau orang yang di dalam misalnya itu mukjizat itu disuruh diam malah berbicara, tapi tentu saja yang berbicara adalah peristiwa di mana dia itu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau bagi diri kita dekat dengan Tuhan, apakah kita juga banyak berbicara mewartakan Tuhan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau zaman kita, kadang-kala orang menjadi takut untuk berbicara tentang Tuhan Yesus.
Karena takut dikatakan kristenisasi, takut dikatakan mau untuk mengkatolikan orang gitu. Takut juga dikatakan ini termasuk Katolik ortodok atau Katolik yang sungguh-sungguh ekstrim gitu. Mungkin takut. Nah, sekarang kita bisa melihat ibu bapak yang dikatakan oleh orang itu adalah pewataan mengenai peristiwa Tuhan hadir. Orang itu pasti belum mengenal betul siapa Tuhan. Namun yang dia ceritakan adalah Tuhan hadir di dalam dirinya. Kesembuhannya dirasakan. Nah sekarang bagi diri kita, apakah kita juga bisa mewartakan Tuhan? Tentu saja bukan kitab suci yang kita wartakan, namun pengalaman kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita wartakan dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan pula kepada orang lain. Kadangkala banyak orang yang mengatakan, kenapa sih kamu kok melakukan kebaikan kepadaku? Misalnya ada orang yang mengatakan, padahal saya sudah melakukan kesalahan kepadamu. Ada apa? Bisa saja kita menjawab, ya karena Tuhan saya yang memerintahkan. Kejelekan jangan dibalas dengan kejahatan, namun justru kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bahkan orang yang memusuhi saya pun itu juga harus didoakan. Itu kata Tuhan kan. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa yang kita sembah, yang kita muliakan adalah Dia yang menginginkan kebaikan, bukan penindasan. Kadangkala ada orang yang mengatakan bahwa ya Tuhan Allahmu kan berbeda dengan Tuhan Allahku. Sedangkan Tuhan Allahku kan mengatakan bahwa yang berbeda dengan saya itu dianggap orang yang berbeda pula keyakinannya dan tidak bisa dipercaya. Kadang-kala ada orang yang mengatakan seperti itu. Namun di sini Tuhan mau mengajak kepada kita supaya kita tetap melakukan kebaikan kepada semua orang. Kenapa? Karena dasarnya adalah panggilan orang sebagai manusia. Orang kan tidak bisa memilih, saya mohon dilahirkan sebagai manusia, bukan sebagai binatang atau sebagai tumbuh-tumbuhan. Dan berarti kita bisa melihat panggilan sebagai manusia hendaknya juga mempunyai aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan inilah yang harus dipunya oleh terutama para pengikut Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita semakin tahu bahwa mukjizat Tuhan yang kita rasakan, mungkin mukjizatnya kecil-kecil, namun kita bisa mewartakan. Kita diberi mulut, kita diberi pikiran, kita diberi akal untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini untuk menjadi pewarta Tuhan di tengah masyarakat kita. Selamat merenungkan.